warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar diberikan kelancaran serta kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelas, mohon untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Cek kehadiran. Nadia Faiza, Zahratul Sita, Utia Salma. Alhamdulillah tidak ada yang berhalangan hadir, masuk semua ya. Bagaimana liburan kemarin? Menyenangkan, alhamdulillah menyenangkan sekali. Sebelumnya kita akan memasuk pada pembelajaran semester 2, yaitu tentang apa? Mendakwahkan keramahan Islam. Sebelumnya ibu mau bertanya, apa itu dakwah? Yang tahu? Mengajak? Memanggil? Iya, betul sekali. Jadi dakwah adalah mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kepada yang kebaikan, kemudian menghindari kemungkaran. Kita akan membahas Al-Qur'an surat An-Nahl yang memberitakan tentang kewajiban berdakwah. Kemudian yang kedua ada Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara, itu tentang fase dakwah, yaitu fase dakwah secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Al-Hijr, fase dakwah juga secara terang-terangan. Kemudian ada hadis riwayat Muslim yang menerangkan tentang keutamaan hadis. Keutamaan dari dakwah. Ya, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai kewajiban berdakwah dari Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Bisa dibacakan salah satu? Ya, Mbak Sarah. Artinya, perlulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, di sini ada kosakata ud'u, artinya serulah. Kemudian ada wal mau'idad, apa? Dan nasihat. Kemudian ada wajadilhum, dan debatlah mereka. Dan ada dolla atau tersesat. Pada Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 ini itu menunjukkan perintah tentang kewajiban berdakwah. Yang pertama ada tentang kewajiban berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua ada metode yang diterapkan dalam melaksanakan tugas dakwah. Untuk yang pertama tadi ada kalimat yang ud'u. Ada kata ud'u yang menunjukkan kata serulah ya, yang menunjukkan kewajiban berdakwah untuk ajaran Islam. Kepada siapa? Kepada semua orang. Jadi tidak hanya seorang dai saja, tadi mumpuni saja, tidak hanya Ceng Sam-Sam saja. Ya, kita juga perlu untuk diwajibkan untuk berdakwah. Bagaimana melaksanakan perintahnya? Yaitu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, ada sabda Rasulullah, barang siapa, bukan barangnya siapa. Ya, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak bisa, merubah dengan lisan. Kemudian tidak bisa lagi, yaitu merubah dengan hatinya. Hatinya dimaksudnya apa? Yaitu dengan apa? Mendoakan. Nah, kemudian yang satu tentang kewajiban berdakwah. Yang kedua membahas mengenai metode dalam berdakwah. Ada metode apa saja? Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, yaitu ada metode al-hikmah. Al-hikmah itu artinya kebijaksanaan. Kemudian ada pengajaran yang baik atau al-mau'idhah hasanah. Kemudian ada perdebatan
atau al-mujadalah. Namun di sini perdebatan yang dimaksud itu ada syaratnya atau ada etikanya. Jangan langsung berdebat dengan marah-marah ya, tidak boleh. Jangan langsung mengusap ini Nadia salah, ini Utik salah dan kita merasa paling benar gitu ya. Jangan ya. Nah, itu penjelasan dari Al-Qur'an surat An-Nahl 215 mengenai kewajiban berdakwah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 214 dan sampai 216. Bisa dibacakan? Mbak Uti? Yang lain menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa in 'asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Artinya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang dekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. ya, di sini ada kosakata wa angdirhum dan berilah peringatan. Kemudian ada asyirotaka atau keluargamu. Wafid ya, terus bariun terbebas. Penjelasan dari ayat Quran surat Asy-Syura 214 sampai 216 ini menjelaskan tentang tiga hal. Terdapat tahapan dalam melaksanakan dakwah. Dijelaskan dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Jadi tahapannya kepada orang yang terdekat dahulu, lalu disesuaikan dengan kondisinya. Kalau pada waktu Rasulullah SAW, kondisinya di Makkah itu orang-orang memusuhi Nabi, memusuhi dakwah Nabi, dan memusuhi ajaran Islam, sehingga dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi supaya bisa tetap berjalan. Kemudian mulai dari Muslim yang paling terdekat seperti keluarganya, seperti istrinya siapa? Khadijah. Kemudian ada saudara, ada sepupunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari para generasi pertama itulah atau yang disebut dengan ashabikuna awwalun. Nah, dari keluarga terdekat ini, maka dakwah itu menyebar secara luas, sehingga ajakan berdakwah Islam itu menjadi kuat, yang nantinya dakwah sembunyi-sembunyi itu nanti akan dilanjut menjadi dakwah secara terang-terangan. Jadi keberhasilan dakwah itu tidak diukur dari seberapa banyaknya pengikut, tapi pesan yang disampaikan dakwah itu dapat tersampaikan dengan baik kepada umatnya ya, sekalipun sedikit bahkan tidak ada yang mengikuti ya, yang penting kita sudah berusaha untuk mengajak kebaikan. Selanjutnya yang ketiga ada fase dakwah secara terang-terangan, yaitu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Ayo dibacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'adrid al-musyrikin. Inna kafaina kal mustahzi'in. Alladina yaj'aluna ma'allahi ilaha aghara fasawfa ya'lamun. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak Allah akan mengetahui akibatnya. Ya, di sini dapat kita ambil kosakatanya yaitu fasda atau sampaikanlah dengan tegas. Kemudian ada fa'arid dan berpalinglah. Kemudian ada al-mustahzi'in atau orang-orang yang mengolok. Kemudian ada yaj'alun atau menjadikan. Pada penjelasan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 ini menyatakan bahwa perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah bertahun-tahun berdakwah secara sembunyi, kemudian sudah banyak pengikutnya, pengikut muslim, dan kemudian eksistensi umat muslim itu sudah menyebar secara luas, maka turunlah perintah dalam Al-Quran surat Hijr
94 sampai 96 itu untuk mendakwahkan Islam secara terbuka atau terang-terangan. Nah, dan meskipun pada saat itu terdapat banyak sekali ancaman atau penolakan dan permusuhan dari orang-orang kafir yang musyrik, ya, yang musyrik tidak berhenti-hentinya untuk menguji Islam. Tetapi dakwah itu harus selalu ditegakkan, selalu harus dilakukan. Nah, hal ini kita tahu bahwa pentingnya untuk berdakwah. Walaupun dengan kondisi yang mendapat ancaman atau penolakan, kita harus lakukan, ya. Kemudian dalam ayat tersebut Al-Hijr itu Allah telah menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam dalam berdakwah. Jadi tugas mereka itu hanya menyampaikan ajaran Islam. Penerimaannya atau mereka itu tidak diajak mau atau tidaknya itu urusan Allah. Kemudian yang terakhir ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan berdakwah. Bisa dibacakan lagi ya, Mbak Nadia, tolong dibacakan. Dalika min ajurihim syai'an. Yang kudu dalika. Iya, artinya bahasanya barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Nah, pada hadis riwayat Muslim ini itu menjelaskan mengenai keutamaan orang melakukan berdakwah. Selain sebagai kewajiban tadi Al-Qur'an surat apa? An-Nahl, kewajiban berdakwah, kita memberikan kepada pelakunya pahala yang bagus serta masif atau pahala yang terus menerus. Maksudnya apa? Yaitu pahala yang terus mengalir kepada pendakwahnya. Misalnya Mbak Uti mengajak Mbak Nadia untuk melakukan kebaikan, nanti Mbak Uti juga mendapatkan pahala dan Mbak Nadia juga mendapat pahala, dan Mbak Uti juga mendapat tambahan dari Mbak Nadia atas kebaikan yang telah dikerjakan oleh Mbak Nadia tanpa mengurangi pahala dari Mbak Nadia, ya. Kemudian sebaliknya, jika apabila Mbak Uti mengajak kepada kesesatan, misalnya mengajak ayo pacaran, nggak boleh ya, ya itu, maka nanti Mbak Uti mendapat dosa dan si Nadia melaksanakan, ya, nanti Nadia juga mendapatkan dosa, Mbak Uti juga mendapat dosa dari Mbak Nadia juga. Pada intinya itu, jika seorang mengajak atau memotivasi untuk melakukan kebaikan, maka mendapatkan pahala. Apabila memotivasi untuk melakukan keburukan, maka mendapatkan dosa ya. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sekarang ibu yang mau bertanya. Tadi pengertian dakwah. Apa itu dakwah? Ya, mengajak. Terus apa lagi? Iya. Kemudian ada berapa metode dalam berdakwah? Apa saja? Ada 3. Yang pertama ada metode al-hikmah. Ya. Terus yang kedua ada al-mau'idhah. Kemudian yang ketiga? Iya. Udah paham semua ya? Nah, bahwasannya kewajiban berdakwah. Dakwah ini diwajibkan oleh semua muslim, ya. Muslim untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan atau kemungkaran. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan PR halaman 90. Yang pilihan ganda sama yang uraian nanti dikumpulkan di meja Ibu ya, akan Ibu koreksi. Untuk materi selanjutnya, anak-anak untuk bisa membaca di rumah terlebih dahulu, yaitu mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.